Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini kita diharuskan melakukan pembelajaran jarak jauh karena situasinya tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Oleh karena itu, kita melakukan pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan waktu yang maksimal mungkin. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai pembelajaran pada bab ketiga, yaitu pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Di dalam kegiatan ekonomi terdapat pembagian beberapa peran, mulai lingkup kecil hingga luas. Tujuan dari kegiatan ekonomi itu sendiri yaitu sebagai sarana penumbuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Jika kamu ingin mengetahui apa saja macam dan peran pelaku ekonomi, simak penjelasan berikut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, yakni produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambahkan nilai guna barang dan manfaat suatu barang. Kemudian, tujuan dari proses produksi itu sendiri yaitu menambah nilai guna suatu barang. Dapat dilihat pada kegiatan mengolah bahan baku mentah menjadi bahan baku setengah jadi atau barang jadi. Kemudian, kegiatan produksi itu kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi ini disebut sebagai produsen. Contoh dari kegiatan produksi diantaranya adalah menjahit merubah kain menjadi pakaian yang siap pakai. Kemudian pengrajin kayu menghasilkan meja, kursi, almari. Apa saja faktor-faktor dari produksi itu? Yang pertama, sumber daya alam. Faktor sumber daya alam ini itu meliputi semua kekayaan yang terdapat di alam, meliputi barang mentah yang digunakan untuk proses produksi. Di dalamnya itu termasuk tanah, air, dan bahan mentah. Kemudian yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja itu kegiatan produksi yang sangat dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Dalam faktor tenaga kerja terdapat unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki untuk menopang proses produksi. Yang ketiga, modal. Faktor modal merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan produksi. Modal diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan untuk dalam proses produksi. Yang terakhir, kewirausahaan. Faktor kewirausahaan merupakan keahlian yang digunakan seseorang dalam mengatur faktor-faktor dari produksi. Kegiatan ekonomi yang kedua yakni distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke pemakai akhir yakni konsumen. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi sangat penting sehingga tercapai kesesuaian ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi menyalurkan barang produksi dari tempat jauh ke berbagai tempat atau agen atau pengecer yang di pasar produksi maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi ada tiga. Yang pertama, faktor pasar. Faktor pasar ini meliputi jenis produksi yang diinginkan konsumen, letak geografis, dan jumlah konsumen yang potensial. Yang kedua, faktor barang. Adanya pertimbangan dari segi barang terkait nilai suatu barang, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, kualitas barang, dan pengemasan barang. Kemudian yang terakhir, faktor perusahaan.
Pertimbangan yang diperlukan adalah sumber dana, pengalaman dan kemampuan, manajemen, serta pengawasan dan pelayanan dalam proses distribusi. Yang ketiga, dalam kegiatan ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi adalah tindakan penggunaan barang dan jasa dengan mengurangi dan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari konsumsi itu sendiri yakni memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Konsumen akan mengonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi ini yakni kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi ini adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh dari konsumsi yakni seperti makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi? Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, perkiraan barang di masa yang akan datang. Yang ketiga, harga barang yang bersangkutan. Yang keempat, iklan. Yang kelima, selera. Yang keenam, mode. Yang ketujuh, jumlah keluarga. Yang kedelapan, yakni lingkungan sosial. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga adik-adik semua dapat memahami apa yang telah saya paparkan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, stay positif, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.